Oke, sekarang sekarang kita mulai bikin konten. Nah, membuat konten seperti Pak Amin terangin kemarin, kalau website itu pakainya kata kunci. Kata kunci itu apa? Kata kunci itu adalah kata, bisa satu kata, bisa dua kata, bisa frase, bisa kalimat yang sering dituliskan oleh netizen, oleh audiens, oleh user untuk mencari informasi. Itu kata kunci. Contoh, saya mau nyari materi kuliah, saya akan nulisnya materi kuliah digital marketing, misalkan gitu ya. Nah, ini namanya kata kunci. Jadi kamu butuhnya apa, kamu nulis yang kamu butuhkan. Paham ya? Nah, kamu perhatikan di Google itu kalau semakin sedikit katanya, hasilnya banyak banget. Semakin dua kata, hasilnya lebih sedikit. Perhatikan, biar nggak ngulang-ngulang. Nah, kayak gini hasilnya sedikit banget, karena semakin sempit. Paham ya? Nulis, saya nyari hijab, misalkan. Hijab, ini keluarnya se-Indonesia. Tapi kalau sudah mulai hijab berkualitas, berarti yang tidak berkualitas nggak masuk. Kemudian hijab berkualitas di Semarang, hanya yang Semarang. Kata kunci itu seperti itu, jadi mengarahkan. Fungsi kata kunci itu mengarahkan user, pengunjung ke website kita. Hampir sama dengan hashtag. Hashtag juga fungsinya mengarahkan. Makanya kalau IG, TikTok nggak pakai hashtag, nggak masuk ke kita. Kalau website tanpa kata kunci, nggak masuk ke kita. Ada kata-kata bagus, tapi buat judul nggak bagus. Contohnya apa? Contohnya positive thinking. Keren kan? Positive thinking. Atau berbaik sangka bagus. Tapi kamu perhatikan coba, kalau orang mencari di Google, apakah nulis positive thinking gitu? Enggak kan? Apa yang dicari dengan positive thinking? Enggak ada kan? Tapi kalau kata kuncinya itu kiat hidup sukses, cara hidup kaya, cara mudah hidup kaya, tips kaya. Nah itu baru nendang. Paham ya? Bahwa positive thinking itu bagus nanti di teksnya. Oke. Perhatikan blogger. Nanti Anda membuat artikel, ini apa ini? Ini landing page, jangan landing page, tak ganti yang jualan ya. Saya jual sate. Nih, ini perhatikan. Nanti kalau waktunya ada kita belajar yang berbayar. Oke, perhatikan. Nih, nanti tugas Anda setelah ini bikin satu artikel di blogmu yang bagus satu saja. Tapi yang nendang. Caranya new post. Ini ya, kemarin ya saya ulangi ya. Kamu cari judulnya, titelnya, jangan lupa labelnya ini harus diisi. Nah, kata kunci letaknya di sini. Kata kunci letaknya di sini. Jadi kita bisa tulis sate jamur kayak gini kan?
Ini kata kunci. Kamu lihat di bawahnya, ini ada kata kunci ini loh. Membuat sate jamur, ini kata kunci. Saya tulis dulu. Judulnya membuat sate jamur. Sudah, satu kata kunci di judul. Kemudian 3 kata kunci di konten. Kita ngepek aja, jangan ngarang. Nih, sate jamur tiram. Resep sate jamur tiram ala restoran. Kita tulis dulu. Ini bisa di copy nggak ya? Susah ya. Sate jamur tiram. 1 ya. Kemudian cari lagi resep sate jamur tiram. Satu lagi gambar sate jarum tiram. Sate jamur tiram. Gambar sate jamur tiram. Nah, ini Mbak, berarti konten ini berpotensi orang masuk ke website ini dengan 3-4 kata kunci ini. Ketika orang nulis di mesin pencari membuat sate jamur, website ini akan terambil. Konten ini akan terambil. Orang nulis sate jamur tiram akan terambil. Paham ya? Jadi ada 4 kesempatan orang masuk melalui website ini. Nah, kalau sudah ditemukan kata kuncinya sini, Anda copy, masukkan ke label. Sini pakai koma. Kayak gini. Koma. Dah, selesai. Jadi yang ada di label itu harus ada di artikel. Kalau di sini nggak ada, berarti fraud, curang, nggak boleh. Nah, tugas Anda nanti tinggal ini dibikin kalimatnya. Bisa mengarang indah seperti Pak Amin kemarin, atau Anda bisa minta ChatGPT membuatkan. Buatkan artikel judulnya ini yang ada kata kuncinya ini. Kita coba aja. Ini ya, saya pakai ChatGPT. Ya, thank you. Nih, bikin artikel cepat, tapi nanti jangan bikin males ya. Buatkan artikel yang di dalamnya terdapat kata kunci. Buatkan artikel yang di dalamnya terdapat kata kunci nih, ini ya. Buatkan artikel yang di dalamnya terdapat kata kunci ini. Jumlah kata jumlah kata 200. Buatkan artikel dengan judul sate jamur tiram yang di dalam ini ya. Kalau Anda mau improvisasi ya mengarang indah seperti Pak Amin kemarin nulis. Tapi kalau mau pakai AI, coba dituliskan, buatkan artikel, judulnya apa, kata kuncinya apa, kemudian dibatasi, jumlah katanya 200. Kita coba hasilnya.
Eh, Mbak sama Mas, tolong perhatikan benar cara membuat artikel, karena marketing di website itu artikelnya itu. Kalau artikelnya tidak ada kata kunci, Google itu mesin pencari itu cara kerjanya ngambilin kata kunci, crawling. Kalau tidak ada kata kunci, cuma baca teks gitu lewat, postinganmu nggak pernah terambil. Nih ya, nih jadi, udah. Ini sudah, kata kuncinya sudah di warna bold ini loh. Udah selesai. Ya, jadi kalau pakai AI seperti ini, tapi kan Anda harus nyari kata kuncinya, pakai Google. Boleh nggak nyari kata kuncinya di sini? Boleh. Berarti kamu nulis buatkan kata kunci. Ingat ya, jangan buatkan kata kunci saja. Buatkan kata kunci yang tren. Buatkan kata kunci yang tren. Dibatasi waktunya. Saya ngomongin sate jamur, mungkin 1 tahun terakhir lah. 1 tahun terakhir, buatkan kata kunci yang tren. 1 tahun terakhir, topik sate jamur. Jadi mintanya jelas, kata kuncinya juga yang tren. Trennya berapa bulan terakhir gitu loh. Kalau nggak seperti ini, Anda akan dikasih kata kunci se-Indonesia. Nggak tren pun masuk. Jadi langsung, kalau kata kunci saja juga banyak, kita minta berapa? 10 atau 20 saja. Oke, pakai ini. Ini saya sekalian rekam, makanya Pak Amin nggak kesana kemari ya, nggak apa-apa ya. Nanti kalau kamu lupa, kita masukin ke YouTube, dilihat. Kadang-kadang saya butuh rekaman gini ketika ngajar yang lain juga mungkin. Jadi artikelnya, kata kuncinya jangan semua, jangan satu artikel 10 nggak boleh, 3. Kayak 3 alinea, kata kuncinya cuma 3 gitu loh Mbak. Jadi judul itu pasti kata kunci. Di dalam artikel ada 3 kata kunci. Sudah selesai apa belum? Belum. Kan harus ada gambarnya. Di dalam gambarnya dikasih kata kunci. Nih contoh seperti ini. Oke, sebelumnya ini perhatikan. Nih, 20 kata kunci potensial yang tren dalam 1 tahun terakhir ini. Ya, cara 1 bisa pakai Google Search Engine, cara 2 bisa pakai AI. Ini yang kamu bikin ini loh. Ini judulnya, kemudian 2, 3, 4, 5 ini buat di dalamnya. Dipaske kata-kata yang pas buat jadi kalimat yang mana. Atau pakai AI tadi. Iki kata kunci nih, gawe iki. Gitu ya. Oke. Berikutnya kita implementasikan dulu. Mana kata-kata tadi? Nih ya. Oke, saya copy, saya letakkan sini. Nih ya, sudah jadi. Ini sudah ada, kita hapus. Del. Jadi ini sudah komplit. Yang atas ini kata kunci, judulnya. Di dalam teks ini ada kata kunci. Kata kuncinya, wah ini kenapa keambil. Terus, nah labelnya ini sudah ada. Jadi 3 sudah selesai. Sampai sini dulu, ada pertanyaan? Enggak ya? Jadi kalau kamu membuat artikel di website, caranya seperti itu, tidak boleh asal-asalan. Harus ada kata kunci yang tren. Berikutnya, gambar. Nah, kata kunci di gambar. Contoh nih ya, sate jamur tiram. Nih, Firma. Oke, perhatikan. Nih, kenapa? Ini kan ada all ya. All tuh image, text, video masuk semua. Ini kalau pencarian Google, kayak gini. Video, teks masuk semua. Tapi kalau image, nah
Image itu bisa masuk di sini, kenapa? Karena di dalam image ini ada kata kuncinya. Kata kuncinya image ini apa? Sate jamur tiram. Enak, Mbak? Cuma enak atau nggak ingin beli? Ini perhatikan, kenapa gambar-gambar ini muncul di pencarian ini? Karena dia di dalam gambar ini ada kata kunci sate jamur tiram. Nah, bagaimana meletakkan kata kunci di gambar? Caranya seperti ini. Ini ya, kita butuh gambar. Pak Amin nggak punya gambar. Kalau ChatGPT yang berbayar, kita bisa minta gambar. Buatkan gambar. Maaf ini lambat karena buka tabnya banyak. Buatkan. Ini sekalian praktek, buatkan gambar seorang gadis sedang menikmati sate jamur tiram. Suasana hujan gitu ya. Suasana hujan gerimis, latar pegunungan. Buat contoh ya. Nanti minta seperti ini pakai Dreamina, hasilnya lebih bagus. Kalau ini kan harus bayar, pakai Copilot atau Dreamina, hasilnya bagus. Kalau Pak Amin nggak mau pindah, karena eman-eman sudah bayar, nggak dipakai eman-eman. Nah, ini gambarnya jadi, di-download, nanti dimasukkan ke sini, dikasih kata kunci. Nanti cara ngasih kata kuncinya saya ajarin. Pakai WordPress, pakai CMS apapun, gambarnya tidak cuma gambar ditampilin, tapi gambarnya dikasih kata kunci. Kalau nggak dikasih kata kunci, nggak akan terambil sama Google. Crawlingnya Google nggak ngambil. Sampai di sini sambil nunggu gambar, sebelah kanan ada pertanyaan? Kiri. Nanti hal yang sama Anda pakai buat medsos ya. Medsos IG, TikTok, Facebook, fanpage, membuat artikel itu seperti itu. Cuma kalau di IG pakainya hashtag. Nggak ada hashtagnya, tidak ada hashtagnya, percuma kalian bikin, waktunya habis. Nggak keambil sama mesin pencarinya. Ini kan, udah ya. Posisi gerimis, belakang gunung, sedang makan sate. Oke ya, kita ambil. Oke. Nah, kita letakkan gambar di sini misalkan ya kan. Kita ambil insert mana insert.
Oke, Mas sama Mbak, ini ya sudah tak masukin. Kelamaan nunggu, saya copy paste saja, saya capture. Nah, ini langkah selanjutnya, gambar yang sudah di-insert, kemudian diklik. Nah ini, perhatikan ya, kalau pakai Blogspot, gambarnya diklik dulu, kemudian ini ada gambar roda gigi ini, change, klik, nah ini loh, ini namanya kata kunci. Jadi kata kunci misalkan di sini, sate jamur tiram. Kalau ada orang nyari di pencarian gambar, nulisnya sate jamur tiram, gambar ini akan ikut terambil. Keluar di nomor berapa nggak penting, tapi terambil dulu, ya kan? Kemudian jangan cuma satu kata kunci, dua. Tadi bisa lihat di ini. Di sini apa tadi kata kunci yang lain? Nah, yang buat gambar cocok apa? Sate jamur sehat. Jadi jangan yang tidak sesuai dengan gambar. Ketika orang lihat gambar yang dia butuhkan apa sih kata kuncinya? Ya kan? Kan nggak mungkin nyari di gambar resep sate jamur gitu kan nggak pas kan? Jadi yang pas. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti gambar sudah selesai. Berarti satu artikel sudah 4 kata kunci teks dan 2 kata kunci gambar. Paham ya? Kalau gambarnya 1, kalau kasih gambarnya 4, berarti akan ada 8 kata kunci di gambar. Jadi kekuatan gambar itu gede di Google pencarian. Makanya gambar tidak cuma berhenti di gambar, tapi gambarnya dikasih kata kunci. Gitu ya. Oke, singkat cerita, selesai baru kita publish. Set. Nah, itu yang Anda buat di websitemu pemasaran masing-masing. Sekali lagi, besok UTS kalian cuma nulis URL-nya blog profilmu, 1. Yang kedua, URL-nya blogmu yang pemasaran, ada artikelnya. Artikelnya kayak gimana? Kayak gini. Yang ketiga, Anda cuma ngumpulin landing page produkmu. Yang belum dibuat landing page kan? Nah nanti dibuat. Sudah, jadi nanti kalau UTS Anda tinggal nulis URL-nya sudah selesai. Kenapa sudah selesai? Karena sudah dibuat dari kemarin sama sekarang. Kita lihat hasilnya. Nah, tuh kan. Ini kamu perhatikan, Mbak. Ini nggak kelihatan kan kalau ada kata kuncinya kan cuma kita yang tahu. Tapi di sini sudah resep sate jamur, gambar sate jamur. Sampai di sini ada pertanyaan. Belah kanan. Gampang ya. Kiri. Saran Pak Amin, kalau kamu bikin artikel sebuah website, gambarnya dibanyakin. Jangan 1 lah. 2 atau 4. Kenapa? Tapi gambarnya ada kata kuncinya, tidak cuma gambar. Kalau gambar, ini loh, gambar ada kata kuncinya di Blogspot, dideketin kursor, kelihatan. Tuh kan? Kalau nggak ada kata kuncinya, dideketin, nggak kelihatan. Jadi, kalau ini ada 4, berarti ada 8 kata kunci. Kalau ada orang nyari di pencarian gambar, punyamu berpotensi tampil. Paham ya? Oke. Sebelum saya ke landing page, sebelah kanan ada pertanyaan. Kiri. Ini sekali lagi, ini di CMS Blogspot. CMS itu Content Management System. Kalau di WordPress beda lagi. Nanti lain waktu ada kesempatan. Kalau di WordPress gimana? Di WordPress juga gambarnya harus dikasih kata kunci. Sekarang kita ke landing page. Landing page yang pertama caranya pakai
mau pakai apa nih? ChatGPT atau ini? Pakai ini aja ya nyoba ya. ChatGPT udah pernah kan dicobain? Silakan buka skywork.ai semuanya. Skywork.ai semuanya dibuka. Yang pakai HP juga dibuka. Sopo sing nganggo itu? Sudah semuanya masuk? Sudah login? Oke. Ingat, langsung sesuaikan dengan produknya masing-masing ya. Oke, silakan yang sudah ready tulis. Tulis gini, website landing page, produknya sesuaikan dengan produk masing-masing. Punya Pak Amin, Coffee Arabica. Kalau sudah, enter. Sudah? Website landing page, produknya sesuaikan masing-masing. Kemudian muncul seperti ini kan. Nah itu ada pilihan. Satu, landing page-nya pakai model yang mana? Ada modern minimalis, rustic, luxury. Ya kan? Kamu pilih yang mana? Sesuai kebutuhan. Kemudian page session-nya pakai hero, produk, origin, diklik tiga-tiganya, atau semuanya dikasih semua tuh. Ada customer testimoni, ada produk varian ada, dan harganya diklik. Kalau nggak perlu, nggak usah. Kemudian interaktif elemennya, image-nya carousel itu ada cerita. Atau FAQ itu apa? Tahu nggak? Frekuensi ask question.
pertanyaan yang sering muncul ditanyakan itu dibikin FAQ-nya. Misalkan produknya ada di online, misalnya. Belinya di mana gitu loh. Kamu jawab sendiri, tanya sendiri, jawab sendiri. Yang potensi orang nanya berulang-ulang, kita males jawab, itu masukkan ke FAQ. Kalau sudah diklik lagi. Ini terpaksa. Nah, kalau mau pakai verifikasinya jangan dari sini. Ini ya, klik oke. Yang punya laptop digunakan bawah ya. Ya, yang nggak punya nampung di caranya komputer. Kamu yang enak pakai tab atau laptop. 1,5 juta dapat loh. Puasa 2 bulan kita dapat kalian. Oke, kalau sudah selesai, nanti ada tulisannya gini, diklik aja, view detail. View detail, nah ini kalau sudah jadi, ini yang gambarnya gini, versi tampilan, yang klik sini HTML-nya. Sebentar. Nanti kalau sudah jadi, ini versi untuk diunggah di website berbayar. Nah, dilanjutkan nanti kamu minta buat tampil di Google Blogspot, kamu minta create HTML-nya untuk Blogspot. Nanti dibikin yang versi Blogspot, nah itu yang di-copy di HTML kayak kemarin. Yang kemarin pakai ChatGPT ada, saya udah bikin yang versi ChatGPT landing page. Nih ya, untuk tugas yang terakhir, yang keempat, pastikan Anda, ini ya Mas, landing page FTM dulu. Ya. Nanti saya sediain kalau ke di landing page, pastikan yang bagus banget. Buat apa juga? Buat pengalaman, buat portfolio. Kalau ditanya, bisa bikin web nggak? Website profil punya, website produk punya, landing page punya. Bisa nggak bikin landing page kecil itu loh? Jadi, ini ya. Pokoknya saya nggak mau hasilnya yang jelek, sudah dibantu ChatGPT. Kalau jelek, nilainya 60. Sudah dibikinkan jelek sekali ya, nggak salah masuk. Ini contohnya pakai ChatGPT. Nah, yang
yang pakai Skyward AI untuk nambah hasanah wawasan. Karena saya ngajarinnya terakhir, kalau tiba-tiba diajarin itu kan pasti ini maksudnya apa ya? Jadi harus ngerti dulu website dasar, website biasa, website jualan, website e-commerce, website landing page terakhir. Ini kalau kamu jualan nanti setelah PS kalian tak perlu jualan, pakai medsos, mau pakai Shopee, IG, TikTok silakan. Cara membuat video gambarnya sudah tak kasih ya. Tadi ya, AI sudah, nanti dicoba. Nanti kamu bikin produk apapun pakai link, pakai HP aja. Dan bikinnya enaknya, yang buat anak-anak kos enaknya baru. Sambil ngopi, gorengan, makan gitu. Kopi, gorengan, tehnya habis. Gara-gara itu terus ya. Ini gitu. Mas sama Mbak, perhatikan yang terakhir untuk pagi ini. Ingat kalian harus ngedit di sini loh ya. Kalau sudah di copy, pastikan ngedit. Kalau susah ngedit di sini, pindah ke MS Word dulu. Pindah ke MS Word dulu, cari yang bahasa Indonesianya dirubah. Sekarang copy. Yo terakhir terakhir. Ini ya, tak ajarin dipindah ke sini. Ini ya Mbak, perhatikan. Ini yang ada bahasa Indonesianya itu yang kamu ganti. Kamu lihat aslinya, kamu ganti. Oke, gitu aja dari Pak Amin pagi ini. Berarti pekerjaanmu kurang 2. 1, website profil. Pak Amin cuma butuh tampilan navigasi. Kontennya nggak ada. Yang kedua, website pemasaran. Website pemasaran ada navigasi plus ada konten. Kontennya apa? 1 artikel yang ada kata kuncinya. Kayak tadi, ya. Cukup 1 artikel dan gambarnya ada. Nanti saya cek, saya deketin kursor, gambarnya nggak ada kata kuncinya, ngurangi. Ketiga, bikin landing page. Landing page-nya pakai produkmu masing-masing. Mau pakai ChatGPT, mau pakai Skyward AI, terserah. Yang penting hasilnya bagus, komunikatif. Gitu ya. Oke. Sebelah kanan ada pertanyaan? Sebelah kiri? Kalau aman, sekarang silahkan dikerjakan. Pak Amin udah selesai untuk pagi ini. Silahkan dikerjakan. Presensi sudah semua? Sini Mas.
Masih ngerekam ini.